Shalom Kingdom Kids. Waduh, hai Kak Yosua. Halo Kak Arif. Apa kabarnya nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pasti sehat-sehat dong. Betul banget. Kak Yosua, kita mau cek dulu nih yel-yelnya. Mereka masih semangat nggak ya? Masih Oke. inget gak ya? Masih inget dong pastinya, siap ya. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, Yes I am. Wah ternyata keren. masih ingat. Betul Kak Yosua, aku Ya. mau nanya dong boleh nggak? Apa tuh Kak? Kak, kalau misalkan nih Mm-mm. kita mau berdoa sama Tuhan, minta sesuatu, bisa nggak ya Kak? Minta apa tuh? Misalkan nih aku minta pinter, biar Oh. pinter belajarnya, bisa nggak sih Kak? Bisa. Oh, kalau misalkan nih aku tahu misalkan papa aku atau teman aku lagi sakit, terus aku berdoa sama Tuhan, minta Tuhan sembuhkan, bisa nggak Kak? Oh tentu bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi kalau misalkan kita berdoa sama Tuhan, apapun itu pasti Tuhan kabulkan ya Kak? Nah ini dia. Adik-adik tahu kalau adik-adik berdoa sama Tuhan, Iya. Tuhan pasti denger. Wah, Tuhan pasti dengar ya. Betul. Nah, kalau misalnya adik-adik mau didengerin doanya, Mm-mm. doanya harus sungguh-sungguh. Oh, Nanti Tuhan akan jawab sesuai dengan kemauan dari Tuhan. Oh begitu. Jadi kalau gitu mulai sekarang kita harus sama-sama terus berdoa sama Tuhan. Sama Tuhan, Iya, betul. bener banget. Contoh-contoh Kak, Contoh contoh. apa? Tadi berdoa supaya mama dan papa sembuh. Iya. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan dengan cara yang ajaib. Wow, kalau gitu mulai sekarang nih kita mesti belajar berdoa karena apapun yang kita doakan Tuhan pasti dengar dan jawab seturut kehendak atau Tuhan. kemauan Tuhan ya Kak. Betul sekali. Oke deh kalau gitu, siap kalau gitu deh Kak Arif sekarang udah tahu. Nah adik-adik semua siap memuji nama Tuhan gak nih hari ini? Siap dong. Yang siap coba jempolnya mana ke depan. Yo. Bangkit berdiri semuanya, kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya Kak. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di sorga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Wah seneng banget ya Kak Iya Arif ya. dong. Wah. Adik-adik di rumah juga pasti udah mulai suka cita ya Kak Yosua ya. Iya Betul nih, banget ya. Kayaknya masih semangat nih Kak. Betul banget. Gimana kalau kita tetap memuji nama Tuhan lagi dengan semangat? Ayo dong. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu, satu pujian. Kawan-kawan ingatlah selalu kalau mau ngapain kita harus berdoa. Yuk tepuk tangan sama-sama adik-adik ya. Semua. Kawan-kawan ingat selalu mau makan
berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, kawan-kawan, ingat selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Nah gitu ya Kak Yosua. Kayak pujian ini bilang, kalau mau apapun, mau ngapain kita harus berdoa. Jadi kalau misalkan mau makan harus Berdoa dulu. bangun tidur, Berdoa. mau tidur. Berdoa dulu. Yo, sekali lagi kita akan pujian adik-adik semua. Kawan-kawan, ingat selalu mau apa? Mau makan, berdoa dulu. Yo, mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, kawan-kawan, ingat selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi, bangun tidur, berdoa dulu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Wah, masih semangat nih Kak Yosua nih kayaknya adik-adik. Masih ada semangatnya Kak. Pasti, aku aja Abis masih ada ini- semangatnya Kak Yosua. Abis ini kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya akan lebih seru kalau dinyanyiin dengan tambah semangat dan tambah dengan gerakan. Oke, siap. Berarti kalau gitu adik-adik yang di rumah semua harus pakai gerakannya, harus semangat ya Kak Yosua ya. Yuk, Kalau sekarang misalkan tangannya. kalau misalkan ada papa mama barengan sama adik-adik, papa mama juga harus ikutan gerakan ya, boleh. betul. Mama papa juga boleh bangkit Iya. berdiri, juga boleh ikutan olahraga supaya kita semakin sehat. Oke? Untuk memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi dikepak-kepak tangannya. Ayo semuanya, joget sama-sama ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, Ganti. digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, Dua, goyang kanan, dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, dua, goyang kanan, dua. putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya Kak. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Goyang Tuhan. kiri, Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke sekali kanan. lagi. Putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Silakan duduk yuk adik-adik semuanya. Kita mau lipat tangannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Leo Bolang di sini. Senang sekali hari ini kita bertemu. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, yuk kita yel-yel. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Nah, adik-adik, mari
kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian agar kami memahami dan bisa melakukan firman-Mu. Kebenaran-Mu biar menjadi cahaya yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16 tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya, di Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa adik-adik, yang mengisahkan bagaimana Israel dipimpin oleh Musa berperang melawan orang Amalek. Musa menyadari bahwa hanya Tuhan yang memberi bangsa Israel kemenangan. Oleh sebab itu Musa mengangkat tongkat Allah. Dia membawa tongkat Allah. Musa mengenal Allahnya. Musa mengenal Allah Israel dengan luar biasa. Sebab Musa mengalami sejak kelahirannya sampai dia keluar dari tanah Mesir, memimpin orang Israel. Bagaimana Allah sebelum memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memberikan tulah kepada orang Mesir. 10 tulah yang membuat akhirnya Fir'aun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Sekian ratus tahun lamanya, 430 tahun orang Israel diperbudak di Mesir. 10 tulah yang memaksa Fir'aun mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Dan bukan hanya itu, Allah yang membuat laut Teberau itu terbelah menjadi 2, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di daratan yang kering di tengah lautan. Dengan kuasa Allah membuat mereka bisa menyeberangi laut itu. Dan Allah memimpin bangsa Israel siang malam. Siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Sehingga ketika siang di tengah padang gurun, bangsa Israel tidak kepanasan dengan adanya tiang awan. Dan malam hari ada tiang api membuat mereka tidak kegelapan. Dan Allah memberi makan kepada orang Israel mana dari surga. Makanan yang sedap, lezat dari surga untuk bangsa Israel. Nah, lanjut teman-teman semua. Dengan kuasa Tuhan, maka ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel itu jadi lebih kuat, bisa mengalahkan pasukan Amalek. Tapi ketika Musa lemah tangannya, turun, bangsa Israel lemah dan bisa dipukul mundur oleh orang Amalek. Akhirnya Musa dibantu oleh Harun dan Hur bisa mengangkat tangan terus sampai dengan petang hari, sampai matahari terbenam, dan orang Israel berhasil mengalahkan bangsa Amalek.
dengan mengangkat tangan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa Musa bergantung penuh imannya kepada Tuhan, kepada Allah. Kekuatan dan kemenangan bangsa Israel terletak dari terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel menang dan mengalahkan bangsa Amalek, maka Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Adonai Nisi. Tuhan panji-panjiku, Tuhan kemenanganku. Ya, panji atau banner kalau sekarang ya adalah bendera yang dikibarkan untuk menyatakan kemenangan. Bisa juga menyatakan sambutan. Tetapi inilah bendera kemenangan. Panji kemenangan Israel adalah Tuhan Allah. Panji ini yang dikibarkan menyatakan bahwa Israel meninggikan Allah. Dan bagi kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, panji Tuhan adalah salib Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dari dosa yang membuat kita harus masuk neraka. Tapi perdamaian Allah berikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah panji kemenangan kita. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia menyatakan kemenangannya atas maut, dan Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, sehingga kita punya pengharapan yang kekal. Suatu saat kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga kelak selama-lamanya. Inilah panji-panji kemenangan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengangkat tinggi panji Tuhan setiap hari. Sama seperti orang Israel mengangkat tinggi panji Tuhan setiap hari. Kita harus berdoa, mengangkat pujian, membaca firman, merenungkan firman, menggali firman Tuhan sebagai bukti bergantungnya kita kepada Allah. Sama seperti Musa menggantungkan hidupnya kepada Allah ketika dia mengangkat tangan. Allah memberi kemenangan sebagai tanda pengharapan kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah setiap hari, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya adik-adik, mungkin hari ini kita merasa tidak berdaya, merasa galau, sedih, kecewa, putus asa di tengah situasi yang begitu berat. Mungkin di antara adik-adik ada yang sakit, ada yang lemah imannya hari ini, ada yang kesepian, ada yang kecewa, marah, ada yang merasa pernah dibully sehingga adik-adik merasa sakit hati. Hari ini lepaskan pengampunan. Biarlah kesembuhan juga terjadi atas kehidupan fisik adik-adik dan kehidupan iman adik-adik. Rohani adik-adik bisa disembuhkan oleh Allah, dibangkitkan dengan kita mengangkat tinggi panji Tuhan. Adonai Nisi, Tuhanlah panji-panji kemenangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau mengangkat tinggi panji kami setiap hari. Kami mau angkat tinggi pengharapan kami, iman kami, pandangan kami hanya kepada Allah. Sehingga Tuhan Allah memberikan kami kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan setiap hari. Bapa, tolong lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menyembuhkan kami semua. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang galau, Tuhan hibur. Yang sedang sedih, kesepian, sakit hati, Tuhan balut luka hati kami. Tuhan bangkitkan iman kami. Mengangkat panji Tuhan Yesus setiap hari dengan kami berdoa. Kami membaca firman sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan setiap hari. Tuhan berkati papa mama kami. Tuhan berkati kakak adik kami. Tuhan berkati kakak-kakak Abi dimanapun berada. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan dan seluruh gereja Bethel Indonesia di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, sehingga kami semua bisa mengangkat tinggi panji Tuhan dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membuat panji-panji Allah keselamatanku yang berbentuk gambar Tuhan Yesus siluetnya dan salib Kristus yang dalam ukuran mini. Yang diperlukan alat-alat adalah 2 lembar kertas HVS, 1 lembar kertas origami berwarna biru atau ungu lebih baik, dan 1 lembar kertas origami berwarna merah, 1 buah gunting, tali benang 1 meter, lem serta sumpit kayu 2 buah. Nah adik-adik, yang dilakukan adalah lipatlah kertas HVS menjadi 2 bagian. Hasil lipatannya, tengahnya kita gunting. Guntinglah dengan rapi. Setelah gunting dengan rapi, nah akan membentuk seperti ini. Putuskanlah sumpit kayu atau tusuk sate
sesuai dengan panjang dari panji-panji bagian atas. Berilah lem secukupnya. Dilem secukupnya, jangan banyak-banyak supaya lemnya tidak kemana-mana. Setelah itu masukkan lidinya atau sumpit kayunya, kita gulung dengan lipatan seperti ini sehingga menjadi seperti ini. Nah, sudah bagus. Lalu berilah tali, ikatlah tali dari ujung ke ujung, lipatan gulungan dari panji-panji bagian atas. Nah, setelah tali sudah terpasang, adik-adik tunggulah kering ya lemnya, jangan cepat-cepat diberikan yang lain. Setelah itu adik-adik potonglah bawah dari panji-panji membentuk seperti ini. Nah, lalu ambillah origami berwarna merah, guntinglah dengan pola gambar Tuhan Yesus seperti ini. Dan kalau sudah jadi lem, jangan banyak-banyak lemnya, tempelkanlah ke panji-panji yang berwarna putih. Nah, adik-adik, jadi sudah panji Allah keselamatanku siluet gambar Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membuat yang siluet salib. Tentunya langkah-langkahnya sama, memotong kertas, lalu memotong sumpit kayu dan menaruhnya di dalam gulungan kertas bagian atas, dilem kayunya, lalu ikatlah tali-tali di ujung-ujung kayu yang ada. Setelah kayu-kayu sudah terpasang, adik-adik siapkan kertas putih ya. Nah, adik-adik pelan-pelan saja, jangan sampai lemnya ini kemana-mana. Penting sekali ikatan tali di atas dilem supaya tidak mudah lepas. Nah, setelah jadi, adik-adik lihat, semua dipastikan tidak ada yang lepas. Lemlah kayu-kayu supaya ditempelkan di belakang bagian dari panji-panji ini. Setelah lem sudah ditaruh, kayu sudah ditaruh di belakang panji-panji, adik-adik sekarang lem bagian atas untuk mengikat ikatannya menjadi lebih kuat ya. Nah, dengan ini panji-panji sudah kuat, tunggu kering. Adik-adik, sekarang kita siapkan. Sekarang kita potong ya bagian bawah seperti ini. Nah, mudah ya. Potong saja diagonal. Nah, satu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ke puncak atas ini membentuk segitiga. Nah, sudah itu ambillah kertas putih, bentuklah salib. Tentunya semua bisa ya membentuk salib. Ukurannya ditentukan dulu pelan-pelan, lalu gunting. Buatlah salib Kristus sesuai dengan panjang dan tinggi dari panji-panji berwarna biru atau ungu ini. Nah, salib Kristus kita gunting, kertasnya sudah membentuk salib Kristus. Iya, lihatlah. Nah, sudah terbentuk. Setelah itu kita lem. Sekali lagi jangan banyak-banyak lemnya. Taruh langsung di panji-panji Kristus dan panji-panji keselamatan Kristus sudah jadi seperti ini. Cantik bukan? Bagus ya? Nah, adik-adik hebat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.